Ya, pada video ini kita akan mengenal program linear. Jadi, apa itu program linear, kemudian apa saja yang ada di dalam program linear, dan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan program linear. Akan tetapi sebelum itu, kita harus tahu materi prasyarat yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah menggambar grafik garis lurus. Eh, Maksudnya di sini kita harus dapat menggambar grafik suatu garis jika diketahui persamaannya. Kemudian kita juga harus bisa menentukan titik potong dua garis lurus. Titik potong ini kita bisa tentukan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Terus selanjutnya yang ketiga adalah kita harus bisa menentukan selesaian sistem pertidaksamaan linear. Nanti pada umumnya eh, selesaian sistem pertidaksamaan linear ini berupa suatu daerah. Ya, seperti di slide ini, program linear adalah strategi untuk menentukan nilai optimal dari kuantitas tertentu. Jadi, esensi dari program linear adalah suatu strategi. Jadi, bagaimana kita menentukan permasalahan untuk menentukan nilai optimal. Nilai optimal ini bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari kuantitas tertentu. Contoh dari permasalahan program linear ditunjukkan seperti berikut. Minimumkan Z sama dengan 3X plus 2Y yang ditujukan kepada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, X min Y kurang dari sama dengan 1. Nah, di permasalahan ini kita mendapatkan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, kemudian nilai Z. Nilai Z ini adalah nilai yang diminimumkan, karena tadi program linear itu memuat nilai atau kuantitas yang dioptimumkan. Nah, pada kasus ini kita minimumkan kuantitas Z. Kuantitas Z ini disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, selanjutnya yang berupa sistem pertidaksamaan linear ini disebut sebagai kendala program linear. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif adalah fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya. Bentuk umum dari fungsi objektif dalam dua variabel adalah Z sama dengan AX plus BY. Kemudian kendala. Kendala dari suatu permasalahan program linear adalah syarat-syarat yang membatasi domain dari fungsi objektif. Dari contoh tadi kita sudah mengenal bahwa salah satu kendalanya tadi berupa suatu sistem pertidaksamaan linear. Kemudian ini langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan program linear. Biasanya permasalahan program linear itu berupa soal cerita. Nah, jika permasalahan program linear tersebut dalam soal cerita, berarti langkah pertama adalah memodelkan soal atau informasi yang diberikan ke dalam model matematika. Jadi kita harus menemukan mana X-nya, mana Y-nya kalau kita membuat variabel X dan Y. Kemudian kita juga harus bisa mengenali kendala-kendalanya. Dan terakhir kita juga harus mengidentifikasi fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Setelah kita mendapatkan kendala, berarti kita harus menggambarkan masing-masing kendala itu ke dalam suatu bidang koordinat. Setelah kita menggambar, maka selesaian dari kendala-kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linear tersebut nanti berupa daerah. Nah, nanti di sini kita akan menggambar daerah mana saja yang menjadi daerah selesaian. Daerah selesaian ini bisa juga disebut sebagai daerah layak. Dari daerah yang kita tentukan tadi, yang kita peroleh, kita tentukan titik-titik pojok. Jadi pada daerah tersebut kita tentukan titik pojok. Masing-masing titik pojok itu koordinatnya seperti apa, kita cari di langkah ini.
Setelah itu, setelah kita menemukan koordinat dari titik-titik pojok, kemudian kita substitusi titik-titik pojok ke dalam fungsi objektif. Nah, nanti setelah substitusi ini kita akan menemukan nilai-nilai dari yang bersesuaian dengan titik-titik pojok. Dari nilai-nilai yang ditemukan, berarti kita bisa membandingkan mana yang paling optimum. Jadi kalau nanti yang diminta maksimum, berarti kita tentukan yang paling maksimum, yang paling besar maksud saya. Kalau perintahnya untuk meminimumkan, berarti kita harus tentukan nilai yang paling kecil. Nah, cukup sekian kita mengenal program linear kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam video ini kita akan menyelesaikan permasalahan program linear. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, langkah pertama kita harus membuat model matematika dari soal. Untuk membuat model matematika tersebut, tentunya kita harus memahami soal yang diberikan. Nah, di sini diberikan satu contoh soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Suatu perusahaan coklat ingin memaksimalkan keuntungan dalam kombinasi penjualan dua jenis coklat. Satu kotak coklat lapis krim menghasilkan keuntungan Rp15.000 per kotak, dan satu kotak coklat lapis kacang menghasilkan keuntungan Rp20.000 per kotak. Berdasarkan uji pasar dan sumber daya yang tersedia, mengindikasikan kendala-kendala sebagai berikut. Pertama, produksi kedua jenis coklat tersebut harus tidak lebih dari 1.200 kotak per bulan. Yang kedua, jumlah coklat lapis kacang yang terjual harus tidak lebih dari setengah jumlah penjualan coklat lapis krim. Ketiga, jumlah produksi coklat lapis krim harus kurang dari atau sama dengan 600 kotak ditambah 3 kali jumlah produksi coklat lapis kacang. Berapakah keuntungan maksimum perusahaan tersebut per bulannya? Berapa kotak coklat lapis krim dan coklat lapis kacang yang harus diproduksi tiap bulannya agar perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan maksimum? Pertama, kita harus menemukan variabel-variabel dalam soal ini, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya fungsi objektif. Sehingga kita harus melihat pertanyaan dalam soal ini. Pertanyaan dalam soal ini adalah, berapakah keuntungan maksimum perusahaan tersebut per bulannya? Kita tahu dalam soal ini yang mempengaruhi keuntungan adalah keuntungan satu kotak coklat lapis krim, yaitu sebesar 15.000 per kotak. Kemudian keuntungan satu kotak coklat lapis kacang yang sebesar 20.000 per kotak. Kemudian banyaknya coklat lapis krim yang terjual dan banyaknya coklat lapis kacang yang terjual. Sehingga kita bisa memisalkan X adalah jumlah kotak coklat lapis krim dan Y adalah jumlah kotak coklat lapis kacang. Setelah kita mendapatkan dua variabel ini, kita dengan mudah dapat merumuskan fungsi objektif. Fungsi objektif dalam permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai U sama dengan 15X dalam 20Y. Perhatikan, fungsi objektif di sini ditulis dalam bentuk ribuan. Hal ini ditujukan agar fungsi objektif yang dihasilkan terlihat lebih sederhana. Selanjutnya, kita akan memodelkan 3 kendala dalam soal. Kendala yang pertama berbunyi, produksi kedua jenis coklat tersebut harus tidak lebih dari 1.200 kotak per bulan. Hal ini berarti jumlah coklat lapis krim dan jumlah coklat lapis kacang itu kurang dari sama dengan 1.200 kotak. Kita tuliskan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 1.200. Kemudian kendala yang kedua, jumlah coklat lapis kacang yang terjual harus tidak lebih dari setengah jumlah penjualan coklat lapis krim. Berarti kita bisa menuliskan Y kurang dari sama dengan setengah X. Kita kalikan 2 dari pertidaksamaan ini, kemudian kita pindahkan suku X ke ruas kiri, dan kita mendapatkan min X plus 2Y kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita modelkan kendala yang ketiga,
jumlah produksi coklat lapis krim harus kurang dari atau sama dengan 600 kotak ditambah 3 kali jumlah produksi coklat lapis kacang. Sehingga kita dapat membuat model matematika dari kendala ketiga seperti berikut. X kurang dari sama dengan 600 ditambah 3Y. Kita pindah suku Y ke ruas kiri dan kita mendapatkan X min 3Y kurang dari sama dengan 600. Karena jumlah kotak coklat lapis krim dan jumlah kotak coklat lapis kacang itu tidak boleh negatif, berarti kita memiliki dua kendala tambahan, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi, dari langkah pertama ini kita bisa menyederhanakan soal. Jadi soal yang diberikan tadi bisa kita tulis menjadi soal yang lebih sederhana, yaitu maksimumkan U sama dengan 15X plus 20Y yang ditujukan kepada X plus Y kurang dari sama dengan 1200, min X plus 2Y kurang dari sama dengan 0, X min 3Y kurang dari sama dengan 600, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Langkah kedua dalam menyelesaikan permasalahan program linear adalah membuat grafik. Sebelum langkah ini, yaitu pada langkah 1, kita sudah membuat model matematika. Maksimumkan U sama dengan 15X plus 20Y yang ditujukan kepada X plus Y kurang dari sama dengan 1200, min X plus 2Y kurang dari sama dengan 0, X min 3Y kurang dari sama dengan 600, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk membuat grafik, berarti kita harus mengganti semua tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Berarti saya ambil contoh, misalkan pertidaksamaan pertama ini kita ganti menjadi X plus Y sama dengan 1200. Demikian juga pertidaksamaan selanjutnya. Ya, di sini pertidaksamaan tadi menjadi X plus Y sama dengan 1200. Untuk menggambar grafik dari persamaan ini yang berupa garis lurus, berarti kita harus menemukan dua titik yang dilalui oleh garis yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200. Kita pilih X sama dengan 900 untuk disubstitusi ke persamaan X plus Y sama dengan 1200. Kita mendapatkan 900 ditambah Y sama dengan 1200. Sehingga Y sama dengan 1200 dikurangi 900, Y sama dengan 300. Dan kita memperoleh bahwa titik yang berkoordinat di 900,300 ini dilalui oleh garis yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200. Selanjutnya kita tentukan titik yang kedua dengan memilih Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan X plus Y sama dengan 1200. Maka kita mendapatkan X plus 0 sama dengan 1200. Maka X sama dengan 1200. Jadi titik yang berkoordinat di 1200,0 ini juga dilalui oleh garis yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200. Untuk menggambar grafik garis lurus yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200 ini, kita gambar dua titik ini, kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, dan garis yang terbentuk ini merupakan garis lurus yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200. Untuk menggambar persamaan yang kedua, yaitu min X plus 2Y sama dengan 0, kita dapat menggunakan cara yang sama dengan cara yang tadi, yaitu dengan menentukan dua titik yang dilalui oleh persamaan min X plus 2Y sama dengan 0. Dan singkatnya kita mendapatkan titik 0,0 dan 400,200. Kita lukis dua titik ini pada bidang koordinat dan kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, garis lurus yang terbentuk ini merupakan garis lurus yang memiliki persamaan min X plus 2Y sama dengan 0. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga, kita mendapatkan dua titik yang dilaluinya adalah 900,100 dan 600,0.
kita lukis pada bidang koordinat, kemudian kita hubungkan dengan garis lurus, kita dapatkan garis lurus yang memiliki persamaan x min 3y sama dengan 600.